Geus biasa karena nu kieu mah. Balik sorangan. Masuklah ke jalan lobang itu. Mobil goyangkan. Berat. Persis pinggir saya. Spontan kan? Pasti lihat kan apa yang jatuh. Mobil lagi pelan karena jalan rusak kan. Pas dilihat ini. Kepala. Hah? Kepala si bapak. Hah? Kepala. Terus Saya nengokin. Senyum. Mata tajam ke saya. Dari situ udah pulang. Pulang. bentar mas, merinding gue. Maksud cerita apaan ini? Gila. Tapi Mas Freddy takut tuh pada saat itu? Kalau takut, saya takut. Udah down, udah sempet down juga. Down, kan? bukan down lagi. Cuman kalau saya panik, celaka. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Gimana ya rasanya bawa kendaraan yang sebelumnya kendaraan itu pernah mengalami kecelakaan, apalagi sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia. Atau mungkin pasukan Lentar Malam juga pernah punya pengalaman di mana kalian nyewa atau membeli sebuah kendaraan yang pernah bekas kecelakaan. Dan ketika kalian bawa kendaraannya, ternyata kalian memang mengalami kejadian-kejadian aneh. Dan pengalaman kalian itu boleh kalian tulis di kolom komentar guys. Karena hari ini gue udah kedatangan narasumber, seorang supir travel yang pernah membawa sebuah kendaraan bekas kecelakaan. Dan dia pun mengalami kejadian-kejadian aneh selama 3 hari berturut-turut. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kang Freddy. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Baik ya Kang? Iya. Sehat ya. Kang Freddy ini pernah jadi supir travel di tahun 2010, khusus untuk dari Bandung ke bandara ya Kang? Iya, Bandara Soekarno-Hatta. Dari ya bisa dibilang shuttle lah. Sebutannya? Ya. Oke. Karena dari Bandung ke bandara Bandung itu sebaliknya. Terus Kang Freddy ini pernah ngalamin kejadian apa nih Kang? Nah, karena mungkin kita berangkatnya tengah malam terus. Emang kebanyakan sih rata-rata dulu ya di waktu itu kalau berangkat ke bandara tuh rata-rata kita berangkat dari garasi itu jam 12, jam 1 Malam? Iya, malam. Oh, Buat ke bandara itu ngejar pesawat pagi. Kayak gitu. Nah, ya saya selama kerja di situ 2 tahun, alhamdulillah. Setelah nginjak mau ke 2013, itu 2012 September dikasih pengalaman itu. Mungkin waktu itu ya secara kebetulan saya pakai mobil yang bekas ada korban tabrak dan mobilnya saya pakai. Dari situlah saya ngalamin kayak gitu selama 3 hari berturut-turut. Orang yang ngalaminnya masih ada dan saksinya pun ada karena mereka juga lihat, dan saksinya itu penumpang saya sendiri yang 4 orang itu. Kayak penumpang gitu. juga nih? Iya, penumpang juga. Yang 4 orang. Yang lihat juga nih? Iya, okay. 4 orang. 4 orang. Karena dalam satu mobil itu 5 orang. 4 orang cowok, 1 orang cewek. Kayak gitu. Ih, jadi penasaran nih gue nih. Apa nih ceritanya? Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini.
Oke guys, tanpa lama-lama lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita Kang Freddy mengenai pengalamannya pada saat dia menjadi supir travel dari Bandara Bandung atau Bandung ke Bandara, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi ceritanya tuh di tahun 2012 mau nginjak 2013. Awalnya saya dapat telepon dari bos. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 3 sore. Karena saya kan standby di rumah. Dia telepon, Fred malam berangkat. Bawa jemputan 4 orang. Pakai mobil Avanza. Oke bos. Nah, kita kan pasti prepare. Singkat cerita jam 10 saya ke garasi beres-beres mobil, lap-lap gitu kan. Dari situ ambil jemputan sekitar jam setengah 12 malam. Karena kita biasa berangkat dari Bandung semuanya malam. Karena ngejar pesawat pagi. Nah, dari situ bawa jemputan di daerah Setiabudi. Biasa anak-anak kuliah, mahasiswi. Bawa awalnya tuh nggak ada apa-apa, lancar aja. Sampai ke bandara, 4 orang. Cewek semua. Berangkat, alhamdulillah sampai sana kita nyampe nggak ada yang kurang satupun. Nyampe sana sekitar jam setengah 4 atau jam 4-an lah. Nah, ada teman saya namanya Pak Lang. Dia mobilnya FPV. Dan kita kan kalau di bandara ada satu spot buat kita ngumpul gitu kan. Nah, di spot itu cuman ada 2 mobil. Yang satu teman saya agak jauh sih emang. Namanya Yana. Dia agak jauh. Kalau yang deket sama saya sama Pak Lang. Karena di spot itu ada toilet mas. Tempat ngumpul para driver. Di situ stay-nya. Waktu itu kebetulan kita cuman bertiga. Nggak ada apa-apa sih. Pas pagi-pagi kita bangun. Saya bangun duluan. Ceritanya mau ngebangunin gitu kan, mau nanyain siapa yang datang pertama karena time, jadi antrian. Siapa ya yang datang pertama, dia antrian pertama kan, mau nanyain. Saya ngetok mobilnya Pak Lang, pas dia bangun, aduh perih. Kunaon Pak? Ya kenapa gitu. Gitu. Gak tau perih, sakit gitu. Masuk angin kali kata saya. Enggak, perih, kayak luka kan. Saya buka baju. Dari sini sampai ke sini tuh cakaran 4 jari. Cakaran 4 jari. Saya tanya, "Pak, ini kenapa?" Kirain saya ya dia kenapa gitu kan. Enggak, malam enggak apa-apa. Dia bengong sampai dia juga ngelihat ke kaca spion kan, ngebuktiin emang ada dia juga. Saya tanya, "Pak, kunaon?" "Ya kenapa?" "Malam bisa anu aneh ya, takutnya ada yang aneh atau gimana gitu." Malam saya tidur mimpi di toilet, ya mimpi lagi diam di toilet. Dia bilangnya apa diinjek sama cewek. Diinjek sama cewek. Pas bangun tahu-tahu udah ada bekasnya gitu, cakar 4. Kalau saya masih ingat ya, 1 minggu nggak hilang. 1 mingguan nggak hilang? 1 minggu nggak hilang. Nah, waktu itu karena saya
Di time ketiga karena datang paling akhir kan, dan waktu hari itu emang agak sepi sih penumpang, pengurus juga udah agak lemas gitu kan. Sedangkan di bandara cuman 3 mobil, kok lama berangkat, maksudnya lama pulang gitu kan. Ya mungkin mereka juga ngerasain driver kan berapa sih gajinya gitu kan, takut habis dipakai makan gitu kan. Nah udah gitu di menginjak jam 5:30, 6 bagian saya ngisi penumpang. Alhamdulillah langsung dapat 4 penumpang cowok. Dia bilangnya bebek. Bebek tuh rombongan. Rombongan. Cowok semua dari Kalimantan. Pulangnya ke arah Gede Bage. Bandungnya Gede Bage. Oke, 4 orang. Ya udahlah, berangkat. 1 cowok duduk di depan, yang 3 duduk di belakang. Berarti yang paling belakang kosong kan? Otomatis buat barang. Pas begitu mau berangkat, mau keluar, di stop lah sama pengurus lagi yang 1 lagi. Karena di sana kan pengurus ada 3. Iya. Encup, Rohman, sama Tony. Emang sih ada Pak Yusuf, dia pengawas. Nah, kalau nggak salah si Encup yang terakhir. Tahan, masih ada penumpang 1 lagi. Gitu. Berhentilah. Udah berhenti, tahu-tahu dia bawa cewek. Dia tiket, tulis. Nah karena saya nggak enak kan, ceweknya cuma 1 kan. Saya izin sama penumpang yang cowok, Pak, kalau bapak duduknya di belakang gimana? Soalnya saya kasihan nih cewek. Gitu kan. Alhamdulillah dia ngerti. Yang 2 jadi di belakang, keisi semua kan penuh. Alhamdulillah. Singkat cerita, berangkat. Saya dikasih uang sama pengurus dari ongkosnya mereka. Saya simpen di dashboardnya mobil. Uang penumpang tuh semua ngumpul di situ. Jadi saya nggak tahu ini uang dari si cewek, uang dari si cowok gitu kan, nggak tahu karena nyampur semua. Nah si ceweknya tuh kalau dibilang Chinese bukan Chinese, mungkin masih kayak kita lah gitu kan. Cuman saya ngelihatnya pas begitu dia naik ke mobil, dia tuh mukanya tuh kayak pucat baru sembuh sakit. Jadi nggak pucat gimana, kayak baru bangun sakit lah. Nah dari situ saya kan belum bisa ngebuka obrolan kan. Singkat cerita berangkat. Saya nggak ngerasa yang aneh-aneh sih. Nah dari situ berangkat pas di kilometer 54 atau 53-54 saya kan konfirmasi ke penumpang. Takutnya ada yang mau ke toilet atau makan gitu kan. Soalnya kan dia dari pesawat kan langsung naik mobil. Oh iya, katanya. Saya tanya, Mbak, mau ke rest area nggak? Dia pandangannya cuman lurus ke depan, cuman ngangguk. Itu di jam 7-an. Jam 7 atau setengah 8 lah. Masih rame dong rest area. Singkat cerita berhenti di rest area. Di rest area 57. Oke. Kita kan di rest area karena udah punya spot buat makan juga. Udah pada kenal juga. Kita berhenti di situ. Dan turun semua, kita pesan makan. Termasuk si mbak-mbaknya? Termasuk si mbaknya, pesan makan dia juga. Dan di satu meja tuh, yang cowok semua satu meja, yang cewek persis pinggir saya. Nah dia duduk samping saya, langsung pesan makan buat mereka gitu kan. Nah saya sempat nanya sih,
Mbaknya mau pesan apa, terus bapaknya mau pesan apa. Kalau cowok semuanya dia pesan nasi goreng semua. Kalau si mbaknya minta yang hangat-hangat kayak sop lah. Kayak soto. Masih ingat masih soto dia, nasi soto. Ya mbak, pesan. Yang dibikinin cuma nasi goreng aja. 5 porsi. Oke. Saya pesan lagi dong. Sotonya 1, kurang 1, orangnya kan kita berenam. Mungkin karena berisik dia nggak ngedengar kita berenam. Nambah, masih lapar. Itu kurang 1. Dia mungkin si pedagang itu ngiranya orangnya lagi kemana gitu kan, atau lagi ke toilet kek atau apa, ya dia bikinin soto. Saya lihat, mereka juga lihat dia makan, cuman nggak banyak. Ya mungkin saya sama yang lain juga, oh mungkin baru sembuh, mood makan juga masih kurang gitu kan. Kita singkat cerita, beres makan, lanjutlah. Nah singkat cerita, kita berangkat ke mobil, si tamu berangkat ke mobil, saya bayar. Saya bayar, di situ udah beres bayar, baliklah ke mobil, dan si kedua bapak itu juga naik ke mobil. Yang tamu. Nah udah gitu dia teriak si abang penjual tuh, ini nggak dimakan, mau dibungkusin nggak? Bengong lah. Kita mau naik mobil sama yang kedua orang itu juga mau naik mobil, sampai nengok dulu ke belakang. Pada bengong kan. Mau apaan yang dibungkus? Orang makan habis semua. Cuman dalam hati, oh mungkin dia bercanda. Ya udah. Kedua orang itu masuk mobil, saya masuk ke mobil, lanjut perjalanan. Sebelum lanjut, isi BBM tambah. Saya waktu itu masih ingat ngisi 100.000. Nah pas mau masuk tol Cipularang, saya konfirmasi sama penumpang, Bapak Bandungnya di mana? Saya Gede Bage. Semuanya satu spot di Gede Bage, 1 titik pengantaran. Oh oke. Terus saya nanya, Mbak, Bandungnya di mana? Cimbuleuit. Oke. Cuman segitu. Dengan nada datar. Nah, otomatis saya kan langsung bikin peta kan. Mau mana dulu nih. Cuman saya ngelihat karena si cewek ini takutnya lagi sakit, saya duluin kan. Pak, kalau saya nganter dulu mbaknya ke Cimbuleuit gimana, habis dari sini baru nganterin Bapak. Oke mas, kita nyantai kok, nggak dikejar waktu. Berarti si 4 orang itu ikut dong nganterin. Singkat cerita, udah nyampe di daerah Cimbuleuit, udah mau masuk komplek. Mbak ini kemana? Depan kanan. Cuman segitu. Oh kanan ya? Dan emang udah belok kanan. Cuman udah ke sorot lampu lagi nih, udah mentok lagi. Emang ada 2 jalur, ada kiri sama kanan. Mbak ini di depan, kiri apa kanan? Kanan. Cuman segitu. Jutek gitu. Saya pikir ini orang jutek amat gitu kan. Oh ya udah gitu, belok kanan. Rumah ketiga, rumah saya ada di kiri. Oh iya. Singkat cerita nyampe nih di rumahnya. Rumahnya sih nggak terlalu gede ya, cuman 2 lantai. Dia bawa koper kan. Ya, saat penumpang turun, saya turun. Servis kan. Turun, keluarin koper, udah gitu. Karena ke rumahnya tuh ada tangganya, ada anak tangga, mungkin sekitar 3 atau 4 anak tangga buat naik. Takutnya berat atau apa. Mbak, mau saya anterin ke dalam nggak? Boleh. Nada datar.
Anterin lah saya ke dalam. Udah dianterin ke dalam. Pas saya mau keluar lagi, dia minta tolong. Mas, boleh simpen di atas nggak? Katanya. Si kopernya. Oh boleh mbak. Anterin sampai atas, sampai tangga. Udah dianterin, udahlah, saya pulang lagi. Singkat cerita, berangkat nganterin si bapak. Udah itu selesai, nganterin si bapak semua di kisaran jam 12-an. Jam 12-an, saya sampai rumah, mau istirahat, jam 12 lewat 30 menit, udah telepon, ngedadak. Cuman angkanya banyak gini gitu kan. Ini nomor apaan? Saya kan nggak ngeh gitu kan, langsung angkat aja kan. Oke. Angkat, bapak-bapak nelpon. Mungkin dari ininya, dari suaranya bapak-bapak. Telepon. Ya pak, Mas Fred masih inget nggak? Berarti otomatis dia kayak udah kenal saya kan. Ini siapa ya? Yang dulu ke bandara. Bapak siapa? Ah nanti juga kenal. Dia nggak ngasih nama. Nanti kalau kita ketemu kita pasti kenal. Oh iya pak, ada apa? Saya mau pulang ke bandara. Saya kehabisan travel. Terus bapak di mana ini? Kalau dulu kan di tahun segitu travel cuman ada 3. X-Trans, Citytrans, Cipaganti. Oh, oke, iya. Ya, udah gitu. Saya di Cipaganti, kehabisan mobil, bisa jemputin nggak? Bapak mau kemana? Ke bandara, mau pulang. Aduh pak, saya baru pulang. Kalau misalkan bapak ikut teman saya gimana? Enggak deh, sama kamu aja. Mending nanti kalau misalkan kamu capek istirahat di tengah jalan atau apa. Bener pak. Ya udah. Singkat cerita, saya konfirmasi lah sama si bos. Bos, ada tamu dadakan ke bandara, gimana? Lu nggak capek? Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan? Ya terserah katanya. Udah berangkat. Kita janjian di Jalan Cipaganti. Di jam? Di jam 1:30 malam tuh ya? Ya, itu baru pulang nganterin si tamu yang 4 itu. Nah udah gitu, bapak di mana? Saya di Travel Cipaganti. Oh gitu pak, saya ini dari Pasteur gitu. Kalau misalkan ini saya ngambil mobil dulu di Ciamplas. Nanti bapak mau janjian di mana? Atau dijemput di Cipagantinya aja, kan tinggal nyebrang gitu kan. Ya udah saya nunggu di sini gitu. Nadanya biasa mas, biasa, kayak orang biasa lah. Oke, singkat cerita saya ambil mobil dan masih pakai mobil yang itu. Tadinya mau dicuci, nggak jadi dicuci karena saya ambil lagi. Kayak gitu. Kalau dulu, kalau Ciamplas, Cipaganti kan dulu arahnya ke atas, arah ke Lembang. Kalau sekarang kan arahnya ke bawah. Muter. Nah, si poolnya Cipaganti itu pas perempatan. Kalau perempatan yang ini arah ke Ciamplas, ini arah ke Lembang, ini dari Cipaganti, yang ini arah jalan yang belakang rumah sakit Hasan Sadikin, Jalan Ekman. Nah, kalau saya dari bawah, nah si pool Cipaganti itu pas perempatan situ. Cuman kalau saya nyamper ke perempatan situ, kelewat, muter baliknya jauh lagi. Saya telepon lah, Pak, kalau misalkan kita janjiannya di pas lampu perempatan gimana? Biar saya nggak puter balik lagi. Boleh? Cuman 1. Boleh? Oh iya Pak. Singkat cerita, udah mau sampai nih, saya telepon, Pak ini saya udah mau sampai perempatan. Tahu-tahu nongol lah, ada pohon gede
nongol emang bapak-bapak pakai baju putih, tangan panjang, celana bahan, pakai sendal kayak sendal bapak-bapak kayak gitulah, umur kalau dari wajahnya umur 50-an. 50 sampai 60-an. Saya juga ngerasa nggak kenal pas ketemu tuh. Nggak kenal? Enggak. Oke. Udah gitu, dia cuman bawa tas gendong, pakai sendal. Bapak yang mau ke bandara ya? Mas Fred ya? Iya, biasa kita ngobrol. Oh iya. Singkat cerita dia naik. Nah berhentilah lampu merah. Karena di situ kan jalan yang arah belakang rumah sakit. Dulu jalannya masih jelek. Otomatis mobil goyang kan. Saya masuk lewat situ, masih gelap mas, belum ada pencahayaan. Cuman di situ ada taman gelap lah. Masuklah ke jalan lobang itu, mobil goyang kan, keceret, brak aja, persis pinggir saya. Spontan kan, pasti lihat kan apa yang jatuh. Mobil lagi pelan karena jalan rusak kan. Pas dilihat gini, kepala. Hah? Kepala si bapak. Hah? Kepala. Terus saya nengok gini, senyum, mata tajam ke saya. Saya alhamdulillah nggak diambil panik. Padahal itu gelap. Jarang ada mobil yang lewat ke situ. Agak jalan walaupun pelan. Saya berusaha nenangin. Saya bilang, jangan ganggu. Saya di sini lagi usaha, lagi cari rezeki. Ambil kepalanya, ditenteng, keluar nembus mobil. Kepalanya diambil gini, kayak ngambil kelapa, diambil, dijepit, sambil dia bawa tas gendong keluar. Wajahnya sampai sekarang saya masih ingat. Saya lihat di spion, agak ke belakang. Lama-lama hilang. Dari situ udah pulang. bentar mas, merinding gue. Maksud cerita apaan ini? Gila. Tapi Mas Freddy takut tuh pada saat itu? Kalau takut, saya takut. Udah down, udah sempet down juga. Down, kan? Bukan down lagi. Cuman kalau saya panik, celaka. Karena rusak ya jalannya? Iya. Celaka lah kalau panik. Nah udah gitu, pulang ke rumah. Pulang lagi ke rumah yang tadinya mau ke bandara jadi nggak jadi. Pulang ke rumah, diam di mobil dulu gini. Apa? Kalau misalkan mau bawa rezeki, ya jangan gini caranya. Udah gitu, saya telepon sama bos. Bos, cancel, nggak jadi. Cancel, kepalanya copot, bos. Saya nggak bilang. Iya. Saya nggak bilang. Takutnya kan, bos, takutnya dikiranya saya mainin dia. Iya, gitu kan. iyalah. Bos nggak jadi, cancel. Katanya dia udah berangkat sama temannya. Oh iya, saya cuman alasan seperti itu doang. Bajingan, setan bajingan. Gitu. Nah dari situ, ya udah, mobil lu mau bawa balik nggak? Kalau misalkan lu mau simpet ke sini juga tanggung, udah malam. Emang situ di jam 2 lewat. Kurang lebih 2:30 lah. Ya udah bos, saya bawa pulang aja. Saya motor titip di situ aja. Titip di garasi. Kalau enggak, kalau misalkan ada tamu dadakan kan mobil dipegang saya gitu. Singkat cerita, saya bawa pulang mobil. Standby nih. Nunggu
callingan. Dari situ seharian kan sambil nunggu panggilan istirahat lah. Nah, jam besokannya sore jam 3-an atau jam 4 saya dapat telepon. Biasanya kalau penumpang yang dari bandara ke Bandung itu suka minta nomor telepon buat booking lagi. Minta nelpon, Mas Fred ada berangkat ke bandara nggak malam? Soalnya saya pesawat besok pagi. Saya siapa? Berapa orang, Pak? Ya yang kemarin 4 orang, berarti 4 orang udah cukup lah. Dia kan bawa 4 orang, bawa Avanza. Ini orang yang kayak Yang kemarin tuh, ya. yang ke bandara tuh, Ya. yang dari bandara. Ya, Oke. karena dia pulang cuma sehari, libur 1 hari. Ya, oke. Oh siapa? Jemput di tempat kemarin ya? Oke. Gede Bage. Ya, di Gede Bage. Setelah si bapak itu nelpon, jarak 40 menitan, nggak sampai 40 menit, anggap setengah jam aja. Cewek itu juga nelpon. Bisa kebetulan. Mas, yang kemarin antar saya ya? Boleh nggak jemputin saya? Saya mau ke bandara nanti malam. Saya ngejar pesawat pagi. Oh ya mbak, kebetulan juga bareng lagi sama yang kemarin 4 orang. Oh iya mas, cuman 1. Makasih ya. Siap. Prepare dong. Prepare waktu. Nah, saya mau cek mobil kan. Dari itu kalau nggak salah setengah 4 sore. Saya cek mobil itu di daerah Pasir Koja. Bengkelnya. Lewat tol kan dari Pasteur, masuk tol Pasteur. Begitu masuk tol Pasteur, macet kan. Macet. Kurang lebih masuk tol Pasteur tuh jam 4:30 lah. Udah masuk tol Pasteur, kisaran mau arah ke Pasir Koja. Itu mobil error. Audio nyala sendiri. Wiper nyala sendiri. Klakson pun nyala sendiri. Minggir lah. Minggir, pas minggir, biasa lagi normal. Jalan lagi. Kayak gitu lagi. Nyala lagi, semua nyala. Klakson, wiper, audio, semua nyala. Minggir lagi. Sampai 3 kali. Ini apaan? Nambah ngeyakinin kan buat cek ke bengkel kan. Nyampe bengkel itu jam 6 maghrib. Cek mobil kan. Cek mobil di bengkel, takut ada error karena mau berangkat lagi kan ke bandara. Cek mobil sampai sekitar jam 8-an, setengah 9. Gak ada yang error. Cuman kita ganti oli aja. Dan singkat cerita, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, beres-beres, prepare buat ke bandara. Jam 11:30 saya mulai ngejemput. Saya jemput si keempat cowok itu dulu yang jauh, yang di Gede Bage. Biar si cewek ini terakhir langsung masuk tol Pasteur. Peta saya gitu kan. Saya ambil dulu yang keempat cowok itu di Gede Bage, singkat cerita. Sama si cowok itu juga duduk lagi di depan. Cuma saya konfirmasi, Pak, maaf ya, nanti pindah lagi. Kunaon A? Kenapa A? Yang kemarin ikut lagi pulang. Bisa kebetulan. Alhamdulillah kata. Rezeki Pak kata. Berangkatlah saya mau ngejemput ke si cewek itu. Udah nyampe di lokasi rumah si cewek, masuk perumahan kan, kanan rumah ketiga, depannya rumah ketiga kan. Set, masuk kanan, masuk lagi kanan, rumah ketiga, kok nggak ada rumah? Hah? Nggak ada rumah sama sekali, cuman ada tanah kapling yang rumputnya udah setinggi saya. Nggak ada rumah. Saya takut salah, muter lagi. Sampai 3 kali balikan kurang lebih, muter-muter di situ, nggak nemu rumahnya. Si keempat cowok itu juga yang duduk di depan,
Dia kan sambil merhatiin juga kan. Mas, kok rumahnya nggak ada? Bentar Pak, saya keluar dulu ya. Keluar dulu lah dari komplek. Buat ngeyakinin nelusur lagi. Ini kan malam ke sini. Belok kanan. Ya bener. Ini yang keempat juga merhatiin kan. Ya bener A. Terus mentok kanan lagi kan. Ya kanan. 1, 2, 3. Ini rumahnya. Kok tanah kosong? Tanah kapling. Udah ditutup seng lagi. Idih. Situ bengong. Kalau ini bukan rumah, saya masuk kemana? Apalagi saya naik ke lantai 2. Bawa kopernya. Terus, nah dari situ saya nomor teleponnya. Kenapa? Nggak ada semua. Maksudnya? Dia kan nelfon sore. Pas saya mau telepon lagi buat konfirmasi penjemputan, nggak ada nomor teleponnya. Sama nomor telepon si bapak yang semalam itu. Yang banyak itu? Iya, nggak ada semua. Nah kita diam dulu lah di situ. Diam dulu. Singkat cerita, Pak, ya udahlah berangkat. Kalau misalkan dia butuh, mungkin dia nelfon lagi kan. Singkat cerita kita berangkat dari situ, tinggalin. Kita tinggal, cuman waktu itu kurang lebih jam 2 kurang 1/4. Saya udah janjiin kan jam 2 baru masuk tol. Biar nyampe sana jam 5 subuh atau jam setengah 6 lah. Sebelum masuk tol Pasteur saya berhenti dulu. Takutnya nelpon gitu kan. Saya nunggu kurang lebih 10-15 menit. Pas mau masuk tol, saya berhenti dulu sengaja. Pak bentar ya, takutnya bener nelpon lagi. Udah terserah. Nunggu. Lihat jam, udah jam 2. Pak berangkat ya, takut bapak ketinggalan pesawat. Ya udah, lagian salah dia juga kalau misalkan dia nggak kejemput gitu kan. Singkat cerita kita berangkat. Jam 2 kita start, masuk tol dari Pasteur. Nah di tol, di kilometer berapa ya, pas jembatan itu yang turun itu. Di situ udah aneh. Gelap kan kaca mobil. Terus kalau di jalur kanan itu pembatas jalan kan kelihatan kan. Cuman anehnya di situ kok kayak kain terbang. Si mobil ini berasanya? Ini si jalan, pembatas jalan tuh kayak kain terbang gitu. Diam aja. Ya nggak terlalu merhatiin, oh pembatas jalan gitu kan. Cuma lama-kelamaan kaca depan tuh kok burem gitu. Burem mas. Muka si cewek itu ada. Dengan mukanya, cuman tampilannya si rambutnya panjang, nggak karuan, terbang, ngikutin di pinggir saya. Kalau saya panik itu celaka. Kecepatan tinggi, 110, 120. Iya. Berusaha tenang, takut, pasti takut. Manusiawi lah takut. Iya. Cuman berusaha tenang. Cuman dalam hati, udahlah baca apa yang bisa lah. Tetap jalan gitu kan. Tetap jalan. Nambah ke sini. Di kilometer 60-an, di kilometer 80-an hilang. Bersih semua. Alhamdulillah. Itu posisi terbangnya kayak gimana Mas Dimas? Terbang ngikutin di pinggir saya. Jadi ini kaca. Nah, di luar kaca tuh dia terbang ikut, sambil gini, senyum. Nyamping gitu? Iya. Saya belum gini ya? Enggak. Cuman dia ngeliatin saya. Iya. Ngeliatin saya, matanya tajam. Merah. Darah sih, yang jelas. Ngikutin saya. Di kilometer 80-an, dia hilang. Hilang.
masuk 97, nenangin dulu. Oke. Udah gitu sambil isi BBM kan. Cuman isi BBM aja sih yang bikin tenang karena banyak orang. Iya. Si 4 penumpang nggak ngeliat itu yang si Enggak. sosok perempuan itu? Tidur. Oh, tidur. Oke. Udah gitu lanjut di kilometer 60 wangi mas di mobil tuh. Cuman wanginya tuh bukan wangi parfum, tapi wangi. Wangi bang. Ini wangi apaan? Kalau parfum kan dari awal gitu kan wanginya. Oh ini wangi apaan? Lama-lama wangi. Kok jadi bau busuk? Itu. Kok jadi bau busuk? Saya lihat ternyata si keempat cowok itu tidur nggak bener-bener tidur, kayak merem-merem ayam gitu kan. Bangun semua. Bau apaan sih gitu kan. Mereka nyium semua. Satu mobil. Nyium apaan? Pas saya lihat di spion mobil ada duduk di paling belakang. Gini. Duduknya kayak gini. Bawa mobil berusaha tenang. Cuman si keempat cowok itu diem. Pas udah ngomong bau busuk langsung pada diem semua. Saya berusaha tenang biar nggak celaka. Saya ingat ada rest area di kilometer 33 yang mau rest area Cikarang Utama dulu. Di kilometer 30 kan. Kilometer 33 saya berhenti buat tenang. Istirahat dulu, bikin kopi. Alhamdulillah yang keempat juga nggak ini. Mereka juga kayak yang kelihatan sih mukanya kayak yang takut. Cuman dia nggak bilang sama saya. Bikin kopi, ayo ngopi. Ya, lanjut perjalanan. Oh, sempat keluar terus ngopi dulu? Iya, ngopi dulu. Empat-empatnya juga sama? Iya, Oke. kita baru ngopi. Paling kisaran 15 menitan, kita nggak berani lama kan. Berangkat. Singkat cerita sampai bandara. Udah sampai bandara, kisaran jam 5:30 lah, jam 6. Udah terang kok. Bilang, yang satu keceplosan. Mana ningali tuh? Kamu lihat nggak? Di belakang. Nyaho, ya tahu. Anjir. Anu kamari. Si cewek itu. Yang kemarin ngikut ada di belakang. Dia nanya ke saya. Teu ninggal. Nggak lihat. Justru saya lihat, Pak. Cuman saya nggak bilang. Pantesan Bapak pada diem. Ternyata satu mobil lihat semua. Kalau si cewek itu ngikut di belakang. Berarti si cewek itu, si sosok perempuan itu duduk di antara... Di paling belakang. Iya, cowok-cowok paling belakang. Jadi kan 4 orang. Yang 3 tuh duduk di tengah. Oh. Repetan. Oh. Yang belakang kan kosong. Iya. Oh. Dia ada kayak gitu. Oh, Dan semua ngelihat. Berarti sempat ada yang nengok tuh ya ke belakang. Iya. Ya? Karena kan ini bau apaan gitu kan. Iya. Nyari kan. Dia ngelihat. Makanya langsung pada diam di mobil. Itu mereka ngomong pas di bandara. Nggak lihat. Lihat. Cuman saya nggak bilang, takut Bapak takut. Takut celaka gitu. Ya udahlah. Singkat cerita, saya nunggu tuh Mas. 1 harian di bandara. Itu di hari ketiga. Seharian nggak dapat penumpang, itu pengurus nggak tahu kenapa. Sampai jam 8:30, jam 9 baru ada kontak. Ada penumpang ketinggalan 3 orang. Arah ke Bandung. Karena itu kebetulan antrian saya dipanggil. Siapin mobil. 3 orang pulang gak lu? Ya pulang lah.
orang kemarin pulang nggak jadi gitu. Pulang. Bawa nih. Kalau yang 2 orang itu kayaknya temenan deh. Jadi saya yang 2 orang jemput di terminal 1A. Yang satu di terminal 1B. Oh iya. Satu Terpisah. orang. Ah. Kepisah. Muter. Ambil dulu yang 2 orang. Duduk di belakang kan. Yang satu duduk di depan. Kalau yang 2 adalah di atas saya sedikit umurnya. Cowok tuh. Cowok dua-duanya. Dua-duanya cowok, oke. Cowok dua-duanya. Nah, udah naik ke mobil, jemput yang satu lagi, terminal 1B. Udah jemput, cowok sendiri. Cuman bawa tas, tas selempang gitu kan. Tas selempang, bajunya warna hijau, kayak hijau tua, kayak gitulah. Singkat cerita naik, bawa 3 orang kan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nyampe di Bandung, saya anter yang kedua orang tuh, saya konfirmasi, Bandungnya di mana? Antapani. Kalau A, ya saya nanya yang depan. Kalau A di mana? Saya Ujung Berung bilang. Bandung Timur. Oh iya. Otomatis saya ambil Antapani dulu lah. Saya antar yang ini dulu, nanti lanjut. Kan kalau dari Antapani tinggal lurus kan. Kalau ke Bandung Timur. Oh iya. Dia cuman ngangguk. Singkat cerita berangkat dari bandara itu jam 10, nyampe Bandung tuh jam 1, jam 2-an. Kurang lebih jam 2. Nyampe di Antapani. 2 malam tuh ya? Ya, nyampe di Antapani. Udah nurunin kedua orang itu, lanjut nganterin yang satu lagi yang duduk di depan ke Bandung Timur. Singkat cerita berangkat. Awal masuk perumahan, Mas. Belok kiri, langsung ada portal. Ada portal. Maju lagi, kisaran 200 atau 250 meteran, ada pos satpam. Cuman kosong. Jadi si portal sama pos satpam kepisah. Portal dulu, baru pos satpam. Jaraknya lumayan jauh juga. Aneh tuh, iya. Masuklah. Perumahan lah. Mas ini kemana? Masuk aja Pak. Masuk perumahan, lurus. Ini kemana Pak? Lurus aja. Mentok kanan. Pas belok kanan juga sama mentok. Rumahnya yang mana Pak? Ini. Dia cuma nunjuk. Turun. Nah begitu turun si cowok yang ini, otomatis saya juga turun kan, takutnya ada barang gitu kan, periksa lagi gitu. Begitu saya turun, baru saya jalan di belakang mobil, baru nyampe belakangnya mobil, blep aja, mati lampu, nggak kelihatan. Lampu mobil juga mati kan, kalau berhenti saya suka matiin lampu mobil. Ngeraba lah saya buat nyalain lampu mobil biar ada penerangan. Balik lagi nyari lampu mobil. Pas saya nyalain, truk, nggak ada rumah satupun. Semuanya kuburan. Semuanya kuburan. Dan itu jalan pas satu mobil. Cuman depannya emang ada space buat putar balik mobil. Dia agak gede lah. Iya. Takut. Tengah kuburan, bawa penumpang yang saya kira penumpang. Taunya kuburan semua. Iya. Ngeberaniin diri, puterin mobil, balik. Keluar dari makam. Pas mau keluar dari makam, udah ada yang jaga 3 orang. Di pos itu. Warga. Saya di stop. Di mana? Dari mana?
Aduh Pak, turun, diajak ngobrol. Kemana ngantor Pak, tapi jadi kuburan. Ya kenapa jadi kuburan? Tadi pas mau masuk kuburan, jadi si orang yang bertiga itu udah nyetop saya biar nggak masuk. Tapi saya nggak lihat mereka, pos satpam tuh kosong. Padahal mereka udah nyetop, tapi saya tetap jalan masuk. Serius Pak, tapi saya lihat tadi pos kosong. Kita udah jagain, udah lambai-lambai biar berhenti. Tadinya mau nanyain mau kemana, ini kan makam, tapi pandangan saya perumahan mewah. Serius ya ngapain saya ke tengah kuburan bawa mobil? Ya udah sekarang mau kemana? Pulang Pak. Ya udah hati-hati ya. Singkat cerita saya lanjutin pulang. Portal yang sebelum masuk ada gak? Nah di pos itu kan ke portal kisaran 200 meteran lah. Iya tadi. Ada. Saya lanjut perjalanan. Mau masuk portal, besi portal kan panjang kan. Cuman dia lagi berdiri. Dari jauh itu udah kesorot lampu. Itu ada kayak besi pendek, jungkit-jungkit. Nah, ceritanya ini berdiri ya. Kayak gini. Gini lagi. Terus kayak gitu. Otomatis saya kan nambah deket kan. Besi, tapi lain besi. Ya bukan besi gitu kan. Cuman dia ngerempet sama besi. Nambah deket. Pocong. Jelas pocong. Nggak banyak cerita, ambil gas, mobil udah kayak nggak ada remnya, pulang ke rumah. Udah nggak akan bener. Nyampe di rumah, bengong. Kok sampai berturut-turut kayak gini? Singkat cerita saya belum setor karena emang udah agak pagi sih, jam 3:30 lah, jam 3:30 nyampe rumah tuh. Kayak gitu, bengong, kok bisa kayak gini? Besok pagi-paginya saya nyetor kan ke bos. Ada teman saya yang dari garasi nyamperin, Red, jalan pakai mobil yang mana? Tuh, serius? Tanya, weh. Mana ya? Iya bawa yang ini. Nggak ada apa-apa. Aneh justru. Saya langsung jawab, aneh justru. Emang kenapa? Ini mobil bermasalah. Di Garut. Nabrak orang. Lagi hamil sampai meninggal. Nabrak orang, lagi hamil gede, sampai meninggal. Dan orangnya pun masih ditahan. Oh ya, si drivernya itu? Ya, karena itu kemarin katanya disewa mobil itu. Cuman karena mobil itu kan buat usaha, buat ini, diambil lah sama si bos. Nggak ada yang bilang itu mobil bekas nabrak. Singkat cerita, nyetor ke si bos. Dan nyetor, pulang. Pulang ke rumah. Udah lah, sakit tuh mas. 1 minggu saya sakit di rumah. 1 minggu lah. 1 minggu saya sakit di rumah. Sok lah. Iya. Ibaratnya kepikiran, kok bisa kayak gini berturut-turut gitu kan. 3 hari berturut-turut. Dari kepalanya copot, terus sekarang kuburan gitu kan. Kemarin nyari rumah nggak ada, yang ada tanah kapling gitu kan. Wah stres lah. Dan gitu, saya udah sehat, berangkat lagi bandara. Alhamdulillah nggak ada apa-apa.
ganti mobil tuh ya. Iya, ganti mobil. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman pas pulang, isi bensin lah di kilometer 57 biasa. Saya ditagih sama pegawainya. Manggil. Maaf, uang dari AA jadi kayak gini. Daun, Mas. Kalau dibilang daun sirih, kayak daun sirih, tapi bukan. Terus kering. Logikanya ya, daun kering, kalau diremas kayak gini hancur. Ini enggak. Kayak kain. Ya udah, mau nggak mau saya ganti ya. 50.000. Simpan lah. Disimpan, masih dibawa sama saya. Pulang ke Bandung. Udah pulang ke Bandung. Malam kan, emang nggak ada kejadian apa-apa. Pagi-pagi saya ditelepon sama si bos. Brad, lu store kurang 50. Store gimana, kan udah dihitung pas, katanya. Pas apaan, lu nyetor pakai daun, katanya. Diem. Itu daun yang baru saya bawa masih ada di rumah. Ya udah bos, saya ke situ. Bawalah si daun itu. Udah gitu sampai rumahnya. Bos, sehat? Lu sehat-sehat. Store lu kurang. Kurang gimana? Kan si bos sendiri yang hitung. Iya bener gua yang hitung, tapi dihitung lagi nggak ada satu. Nggak ada satu. Kemana? Padahal saya udah ngira. Duit lu jadi daun. Kayak gini bukan, bos? Kok ada di lu? Dikiranya ada di saya si daun itu. Coba si bos nyimpen di mana uangnya? Ambil. Diambil. Adalah 2 lembar. Daun. Wah. Sama bentuknya, keringnya sama, baunya pun sama, gedenya pun sama. Itulah. Dan sampai sekarang saya simpen. Masih ada? Ada di rumah. Bawa gak? Lupa saya nggak dibawa. Aduh, sayang banget. Aduh. Lupa saya nggak dibawa. Karena lupa. Masih ada daunnya sampai sekarang. 2 lembar daun. Masih ada tuh Kang di rumah? Masih ada. Masih disimpan. Masih disimpan ya? Masih disimpan. Nggak ada yang tahu. Tapi lupa bawa ke sini. Lupa, serius. Oke, nanti mungkin minta fotonya kali ya, si daun itu ya. Oke. Nanti saya fotoin, saya kirim. Iya, 2 lembar. Masih ada 2 lembar. Sampai sekarang. Saya pikir, lumayan buat jimat. Buat jimat. Ya, tetap kan. Buat kenang-kenangan lah ya. Buat kenang-kenangan. Ada Saya udah ya. dijailin selama 3 hari kan. Iya. Aduh, udah mau celaka lagi. Diplastikin tuh Kang. Ya kapan lagi dapat uang dari setan? Enggak, saya simpen pakai ini apa? Kain putih. Oh, kain putih. Iya. Bener-bener buat jimat anjir. Enggak, maksudnya biar nggak hilang. Iya. Baunya bau apa, Sok? Apa? Bau pandan. Bau pandan. Bau daun pandan. Cuman agak samar-samar sih. Sumpah penasaran nih gue jadinya. Ketinggalan. Mungkin next kalau kita undang lagi bawa ya Kang? Insya Allah. Ya, bawa Insya ya Kang. Dew, ingetin ya Dew ya. Lupa. Saya juga lupa. Tadinya udah saya siapin mau bawa. Cuman pas di kereta dicari kok nggak ada. Aman Kang. Nanti kan kita bisa undang lagi. Oke. Kang Freddy Insya ini. Allah. Oke, itu tadi ya. Itu baru salah satu kejadian guys. Sebenarnya Kang Freddy ini lumayan banyak ya. Tadi sempat ngelihat ada satu cerita, ada dokumentasinya tuh. Tapi ini bukan yang didokumentasi yang diceritain ya? Bukan ya? Bukan. Nantilah, next kita undang lagi Kang Freddy. Jadi kalau yang tadi di video itu, saya tuh sebenarnya berdua. Tapi yang lain ngelihatnya saya sendiri. Saya ngomong sendiri. Oke. Nanti next ceritain yang itu Kang ya? Insya Allah. Nah, ini saya pengen nanya-nanya nih Kang. Ya. Jadi, aku tuh masih bingung
pada saat Kang Freddy itu masuk ke sebuah perumahan yang ternyata kuburan itu loh, Iya. yang ada portal itu ya. Iya. Jadi kalau di penglihatan Kang Freddy itu kan rumah. Rumah itu masuk rumah. Oke, dan harusnya ada 3 warga ya Iya. yang menghadang ya. Iya. 3 warga yang menghadang itu berarti setelah portal ya. Itu pas di pos itu. Oh, di pos Mungkin itu gerbang makam kan? Ada pos yang jaga. Nah itu di situ. Mungkin penglihatan saya si gerbang pemakaman itu, mungkin penglihatan saya perumahan. Karena saya nggak tahu. Tahunya itu gerbang makam dan dijaga sama 3 orang warga itu ada di pos itu. Kayak gitu. Kalau di penglihatan Kang Freddy itu bagus gitu. Perumahan? Iya, Gimana dari perumahan? posnya juga Iya. bagus. Posnya juga bagus. Kalau pos sama kayak gitu bentuknya. Oh, posnya sama. Sama kayak Oke. gitu posnya. Cuman nggak ada orang. Gak ada orang. Nggak ada orang, makanya saya langsung masuk. Kan saya sebelumnya nanya, ini kemana? Masuk aja. Ya udah masuk. Karena emang nggak ada yang jaga. Iya. Kayak gitu. Walaupun si portalnya itu jauh dari pos tuh, agak jauh tuh ya. Agak jauh lumayan. Berarti masuknya itu Portal dulu. Portal dulu ya. Iya. Mungkin kalau ke pemakaman ya mungkin itu di portal karena pemakaman kali ya. Mau masuk area pemakaman. Oh iya. Mungkin. Makanya saya juga dari awal kok portal sama pos kepisah gitu. Aneh, baru nemu. Jadi portal dulu baru pos. Iya, Oh, oke. kayak gitu. Pas begitu saya masuk pos, katanya mereka udah nggak ada. Padahal saya nggak melihat mereka. Terus pandangan saya juga itu rumah bagus, terang. Dan pas mau pulang, abis cerita tuh sama warga, Ya, mau ngelewatin portalnya itu ngelihat pocong. pocong di portal itu. Di portal itu. Iya, pas udah dihadang sama warga, dia nanya mau kemana sekarang? Pulang Pak, istirahat capek dari Jakarta. Enggak Oh, lama ya ada udah. pocong. Hati-hati. Iya Pak. Otomatis kan jalan mau lewatin portal kan. Nah di portal itu Ada pocong gitu. ada pocong lagi kayak gini jungkit. Iya. Itu berarti pemakamannya lumayan serem juga ya, nih? Ya lumayan gede juga sih. Soalnya saya lumayan agak jauh juga. Itu udah masuk dalam banget. Iya, kan saya udah masuk ke dalam. Iya. Udah masuk ke dalam, saya keluar juga udah agak lama sih. Kang Freddy sempet ke situ lagi nggak setelah kejadian itu? Kalau ke situ Lewat lagi, gitu atau gimana? kalau ini enggak. Belum Karena pernah. Ya, belum. di situ sebenarnya nggak ada perumahan atau pemukiman, nggak ada. Oh. Jadi pas setelah portal itu benteng Mas. Benteng, nggak ada rumah, jadi langsung area makam. Kayak gitu. Nah kalau ke rumah yang si cewek itu yang di Ciumbuleuit, saya masih ingat sampai sekarang juga. Bahkan kemarin saya pastiin lagi masih kosong. Kemarinnya itu baru banget. Baru banget kemarin masih kosong. Cuman emang udah kayak ada bangunan baru dirobohin. Masih kosong. Atau mungkin si sosok perempuan itu juga sosok yang dilihat sama bapak-bapak teman dari Mas Freddy yang di bandara, Mas, yang kecakar itu. Kalau itu saya nggak berani mastiin. Karena dia bilangnya saya mimpi diinjek-injek sama cewek. Udah gitu aja. Sama perempuan juga kan? Iya. Diinjek-injek sama cewek, pas bangun-bangun udah kayak gitu. Tapi memang di tempat itu tempat kumpulnya para driver. Iya. Dan Mas Freddy pun nggak cuma sekali doang Enggak. kumpul di situ. Semuanya Udah pasti. itu emang spot tempat kumpulnya para driver. Di situ mau ibaratnya nginep tidur di situ, mau nunggu penumpang di situ semua. Iya, Rokok, kopi semua di situ. Sampai pedagang juga nyemper ke situ. Iya. Atau buat Jadi ibaratnya kayak tongkrongan lah. Iya. Atau buat teman-teman mungkin yang bekerja sebagai driver juga gitu ya, yang di bandara di tempat tersebut, itu apa memang ada sosok perempuan itu juga tuh? Udah jadi urban legend tuh. Boleh lah tulis di kolom komentar ya. Tapi apakah sebenarnya si sosok perempuan itu, ya, sosok perempuan yang penumpang yang pertama itu ya, Iya. itu yang
ditabrak? Kalau itu saya kurang tahu. Oh, belum nanya. Itu kan kejadiannya yang si penabrak kan ditahan. Iya. Terus saya dengar cuman ini mobil habis dipakai nabrak di Garut. Iya. Dan korbannya cewek lagi hamil 9, ya lagi hamil besar lah. Kayak gitu, sampai meninggal. Iya. Belum sempat nanya ya apakah sosok perempuan itu yang korban itu yang ditabrak? Nggak sempat nanya. Besoknya pun langsung sakit kan. Iya. Akang masih inget gak nomor yang si misterius ini itu ada berapa nomornya emang? Yang si bapak-bapak itu? Iya. Banyak, Sekarang kan HP Android, dulu saya pakai Nokia 3310. Itu penuh angka semua. Wah. Kok angka semua? Saya juga heran. Kok ini angka semua tapi saya angkat? Iya. Penuh satu layar itu angka semua. Aneh tuh ya di situ ya. Aneh. Terkecuali kalau si cewek sih masih normal. Masih normal kalau yang Masih cewek. normal. Cuman hilang. Pas dicek dua-duanya hilang semua, nggak ada. Dua-duanya tuh ya? Dua-duanya. Hilang. Si cowok itu sama si bapak-bapak itu. Si cewek itu sama? Cewek itu sama si bapak-bapak itu. Nggak ada. Kalau sosok bapak-bapak yang Nggak kenal sama sekali. Copot itu ya? Iya. Si bapak itu pun saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali, atau memang sosok bapak itu udah jadi urban legend di Bandung? Kalau saya kurang tahu. Kalau di daerah Cipaganti kan sering banyak kejadian juga sih. Iya. Kayak Jawara kayak gitu kan. Cuman perawakannya dia tinggi. Kalau gede nggak terlalu gede sih, kurus nggak, ya sedang lah. Tinggi sedang. Pakai baju putih. Putihnya juga nggak putih gimana ya, kayak putih agak kekuning-kuningan, kayak putih lusuh. Celana bahan. Pas jalan, plek, refleks, senyum lah. Gila banget sih itu gue. Gila banget sih itu gue. Kalau di kondisi Kang Freddy sih mungkin gue pingsan kali, Kang. Saya juga jujur takut tuh. Cuman kalau saya panik atau apa, saya celaka. Iya. Karena berkendara kan. Iya. Nah, dari situ itu awal. Iya. Atau mungkin teman-teman nih yang dari Bandung gitu ya, tahu kisah dari yang sosok bapak-bapak kepala yang copot itu ya, bolehlah tulis di kolom komentar. Apakah itu adalah urban legend di sana atau gimana gitu. Ya, Kang Freddy, terima kasih ya, udah jauh-jauh datang dari Bandung. Mudah-mudahan kita bisa undang lagi Kang Freddy ke sini ya. Amin. Ini sebelum gua tutup Kang, bolehlah satu pesan Kang untuk teman-teman yang nonton Kang. Ya buat teman-teman, apalagi driver gitu kan, kalau nemu yang aneh-aneh atau apa-apa, diusahakan jangan panik. Kita berusaha tenang aja. Insya Allah daripada kita celaka, gitu kan. Yang penting kita jangan panik lah. Iya. Itu aja sih. Karena nahannya susah tuh Kang ya. Berat itu pasti. Berat sih pasti berat. Asli berat. Iya. Itu juga saya udah nggak karuan, apalagi pas dilihat kayak gini kepala kan. Iya. Yaudah, video kali ini gue rasa udah cukup. Gue tutup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kang Freddy izin pamit. Bye.